Mungkin ini ada kaitannya dengan Maria yang waktu itu belum punya suami yang sah. Nah, saudaraku dalam Tuhan, pertanyaan sederhana. Mungkinkah Maria bisa mengandung tanpa suami? Jawabannya sangat mungkin. Logika sederhananya ada di video berikut ini. Mari kita simak. Ketika Siti Maria melahirkan seorang Isa, Isa anak siapa? Anaknya Maryam. Baik, yang membuat ibunya hamil siapa tadi? Semuanya ciptaan Allah. Enggak, yang saya tanya yang membuat ibunya hamil siapa tadi? Kamu mulai ketakutan. Saya tanya yang membuat sebentar dong. Kamu jangan begitu. Ini bukan pesantren kawan. Ini bukan pesantren. Kita tiktokan dong. Dengarkan teman-teman, dia udah mulai ketakutan di sini. Kenapa? Dia akan terjebak. Saya tanya kamu, ketika kamu mengatakan bahwa Isa dilahirkan oleh Siti Maryam itu adalah anaknya Siti Maryam. Oke, kalau begitu bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Lah, itu kan keajaiban memang. Jawab, boleh atau tidak? Boleh lah, kan itu keajaiban dari Allah memang. Boleh. Siti Maryam bisa hamil tanpa Allah. Wow, inilah teman-teman Takia tadi. Tahu nggak kenapa teman-teman? Kenapa dia mengatakan Siti Maryam bisa hamil tanpa Allah? Karena dia akan kecolongan dan ketahuan bahwa Isa adalah anak Allah, teman-teman. Disinilah dia Takianya Islam. Begitu cara membongkarnya. Bayangkan, dia bisa mengatakan bahwa Allahnya. Kamu diam dulu. Kita gantian, oke? Tadi kita sudah dengar kamu loh. Oke, kita tiktokan nggak apa-apa, tapi kamu gantian kita ngomong. Oke, Naja, kamu udah terguncang ya? Naja, Dengarkan. Baik, dengarkan teman-teman. Bagaimana mungkin dia barusan lo mengatakan tadi bahwa yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Lalu ketika saya tanya, Isa anak siapa? Anaknya Siti Maryam katanya. Oke, lalu yang membuat ibunya hamil siapa? Dia nggak berani lagi menjawab. Karena apa? Sesungguhnya Islam menghilangkan tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kau diam dulu dong. Kau diam dulu. Kamu di sini udah ketahuan bertakia kan? Kamu sudah kamu udah ketakutan toh? Saya tanya kamu baik-baik tadi. Kalaulah Isa anaknya Siti Maryam, pertanyaan kita sederhana. Yang membuat ibunya hamil siapa? Kau bilang Allah. Apakah kalau Isa ini hanyalah anak Siti Maryam, maka pertanyaannya kembali, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Kok tanpa Allah? Gimana sih? Jawab saja, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Semua atas kehendak Allah. Yang saya tanya jawab tegas. Ini bukan pesantren kawan. Kita di ruang publik, ya. Kita di ruang publik menggunakan rasional berpikir secara waras. Dengarkan, kamu jangan terkunjang begini dong. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Kamu framing aja. Dia mulai ketakutan sehingga mengatakan saya framing. Saya tanya, dengarkan, saya mengikuti narasi kamu loh. Saya mengikuti narasi kamu loh. Jangan terguncang. Saya mengikuti narasi Anda. Anda tadi berkata bahwa yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Ingat teman-teman ya. Dia berkata bahwa yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Kita garis bawahi. Oke? Lalu ketika Siti Maryam melahirkan seorang anak namanya Isa. Isa ini anak siapa? Kau katakan anaknya Siti Maryam. Karena kau takut mengakui itu anak Allah, maka saya tanya, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Jawab. Oke. Ini berapa silakan. menit saya menjawab ini? Kita kasih 2 menit. Kita kasih dong, karena ini TikTok kan masalahnya. Siapa? Bro Naja, ini TikTok kan masalahnya. Kalau saya belum selesai menjawab, jangan dipotong. Anda kalau berbicara langsung saya potong juga, Anda gak suka. Enggak, kan? pertanyaan saya sederhana kok. Maaf dulu host ya, saya mau TikTokan. Kenapa? Karena mereka kalau keadaan TikTokan, mereka nggak akan mampu bertakiah. Ya, sekarang kau jawab aja Naja kau jawab saja. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Loh, kau jawab. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Segala sesuatu, ingat ya, ini saya garis bawahi, pahami kalimat saya, dicatat. Gitu loh. Pahami kalimat saya dan yang saya tanya, jangan bertakia. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Kita saksikan teman-teman. Inilah takia-takia Ustadz. Inilah takia-takia Ustadz tidak pernah jujur. Saya tanya sekali lagi, dengar baik-baik. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Jawab. Belum selesai, dipotong lagi. Jawab aja langsung. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Ustadz Naja, silakan jawab.
Kalau cuma silakan butuh dijawab. framingan kamu ngomong aja. Silakan dijawab. Justru kamu yang mau bertakia nggak boleh, kawan. Nah, ini bukan saya pesantren. mau jawab, kamu Iya, jawablah. motong lagi. Silakan Kamu, jawab. saya Bolehkah jawab, Siti kamu Maryam motong hamil lagi. tanpa Allah? Silakan. Oke. Siti Maryam hamil lah, Siti Maryam mati. Loh, dia nggak berani Siti menjawab, Maryam teman-teman, malah bertakia. Semuanya itu atas kehendak Allah. Selesai kan? Yang saya tanya, semua yang bolehkah terjadi kepada Siti Maryam hamil tanpa atas Allah? kehendak Maryam. Jawab. Atas kehendak Allah. Kenapa Gitu loh. kamu ketakutan, kawan? Kamu malu di sini sebagai ustadz mempertanggungjawabkan? Saya tanya baik-baik loh. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Jawab. Ya, tidak bisa lah, semua kehendak Allah. Gimana sih? Nah, kalau seperti itu konsepnya. Kalau kamu Siti bertanya Maryam seperti tidak itu, bisa hamil tanpa berarti Allah. Kristen ini Sebentar, saya tidak ikutin bisa lagi narasi selamat Anda. tanpa Sebentar. setan, ya. Lari Orang itu dia. harus kita Lari dia. serahkan dalam nama Tuhan kepada iblis ini. Kamu jangan lari Harus dulu. diserahkan Kamu jangan lari. kepada Tuhan Kalaulah atas memang nama Siti iblis. Maryam tidak bisa hamil Sehingga tanpa Allah, binasa tubuhnya, oleh karena agar itu rohnya pertanyaan diselamatkan selanjutnya, pada hari Tuhan. lalu Isa ini anak siapa? Ya. Isa ini anak siapa? Berarti kalau seperti itu konsepnya, Isa ini anak berarti siapa? kan iblis Lihat teman-teman, adalah dia penyelamat mulai bagi bertakia kan? Kristen. Karena mereka terbiasa Konsepnya teman-teman kan seperti bertakia itu. mutar-mutar. Saya tanya baik-baik Nih, loh, ya toh. dibaca Kalau ya. sudah kau katakan bahwa tidak mungkin Siti Maryam hamil tanpa Allah, maka pertanyaannya saya kembalikan lagi. Berarti Isa ini anak siapa? Anaknya Maryam lah. Yang membuat ibunya hamil siapa? Allah. Lalu kenapa kau tidak mengakui Allah itu Isa adalah anak Allah? Emangnya di Bible kamu tertulis tak bahwa Iya, gini Yesus loh. anak Allah. Kalau Nah, itu Ustaz, syaratnya kalau kepada Iya, Yesus kalau itu di anak Bible Allah. jelas. juga. Loh, sekarang Gimana begini sih? loh, dengarkan ya. Saya kasih kamu pelajaran Ustadz. Maaf ya, walaupun tunggu kamu dulu. Ustadz, saya coba kasih pelajaran buat kamu. Oke, kita bermain rasional berpikir. Jangan framing. Jikalau Aduh, ini istrimu kan hamil, bukan sebentar framing Naja, jadinya. Naja, Saya kira Naja, diskusinya sebentar. ilmiah di sini. Naja, iya ini sangat ilmiah. Justru kamu yang Males tidak saya ilmiah. kalau gini. Oke, jangan kabur, Kamu- jangan kabur dulu. Jangan Ini kabur. kecuali Saya kita tanya. pakai timer nih, bro, Iya. bro Naja, bro Naja. Naja. Kecuali pakai timer baru Santai, saya bisa Naja. itu. Naja santai, oke. Gantian Begini bro, lah, masa ketika saya ngobrol sebentar dari tadi Naja, potong terus? Naja, kita main rasional loh, oke? Nah, ketika Rasional istrimu apa hamil, kamu? sebentar dong Naja, oke, santai. Bila perlu istighfar dulu, baik dengarkan. Ketika Aduh. istrimu hamil, lalu istrimu melahirkan seorang anak, itu anak istrimu atau anakmu? Anak saya dan istri saya. Yes, kenapa menjadi anakmu? Karena ada hubungan intim di sana. Baik, Ada apakah kau pernikahan. melahirkan anakmu? Sedangkan Allah Apakah kau orang melahirkan menikah. anakmu? Yang Iya, saya menikah tanya. itu Yesus. Iya, makanya saya Kalau tanya Yesus kamu. menikah, Apa wajar jangan Yesus terguncang punya gitu anak, dong. namanya Sekelas Yesus. ustadz kok begini ya? Dengarkan baik-baik. Bener Oke, kan? baik. Tuhan Allah tidak Sebentar. pernah menikah. Kalau Kenapa kamu Yesus begitu pernah ketakutan? menikah. Hah? Dengarkan Makanya santai, Yesus punya santai. anak namanya Santai, Yesus. bro. Jangan Kan dulu ke begitu. Yesus. Kalau Yesus sudah jelas kok. Kami nggak menyangkal Yesus anak Allah. Selesai. Nah, sekarang dengarkan dulu, bro. Iya. Ya. Kamu ustadz loh. Masa kelas ustadz begini? Enggak beneran. Jangan bikin malu dong, Kamu oke? raja debat lo. Masa raja debat Dengarkan kayak dulu gini? Orang kawan. nggak bisa Ini dikasih jangan ngobrol. sampai ini terjadi seperti di rumah Anda loh. Kamu berkata di kuat-kuat di rumah. Beneran, Tidak pernah ada orang Kalau berkata bahwa Yesus, Nabi Muhammad ya, pembohong. kalau Yesus itu memang Bahwa pernah bahkan di zaman kau diam Dan dulu dong. itu menjadi Tuhan kau Anda. diam dulu. Sedangkan Yesus Dia ini udah punya terguncang anak ini. Kau diam Yesus. dulu dong. Punya istri Oke, namanya kau diam dulu Maria kawan. Magdalena. Nah, sekarang Seperti saya itu. tanya kamu, Itu kan sudah kenapa jelas anak sebenarnya. yang dilahirkan oleh istrimu kau sebut anakmu? Apakah engkau melahirkan anakmu itu? Nah, Justus itu anaknya siapa berarti? Nggak pernah jawab dia. Ya, saya tanya Kenapa sekarang. kau mengakui Kamu tadi anak yang dilahirkan istrimu itu padahal? Apakah engkau yang melahirkan anakmu? Host, jangan ini hostnya ini sudah mulai gak netral hostnya ini. Ini sih itu. Kita tiktokan bukan kok. bukan saya. Ini Kita Bang Lus. tiktokan kok. Jangan di Ayo. jangan di unmute, Bang Iya. Lus. Masa host, Gini ini dulu, jangan sebentar. jangan Jangan host, tapi dia ada Sebentar, mau sebentar, ditanya balik. Gimana, Jos? sebentar Bang Nasir. Iya, sebentar dulu, sebentar. Kita sebentar. ambil alih dulu, sebentar. Dari Jadi tadi kita saya Bang Juma ditanya, mana, Bang sebentar. Juma? Dia nggak mau Sebentar, ditanya. Bro Bang Naja, Juma Bro mana? Naja. Sudah 10 menit ini, sudah Iya, 10 menit ini. Iya, dia lagi ibadah, sanggup masih ibadah. kawan-kawan. Saya di sini ada di sini. Nah, sudah, jadi ini nggak sudah. sanggup. Ini- Kau ini bilang lanjut, jadi nggak lanjut. sanggup, teman-teman. Bang Oke, Aldi, Naja siapa kamu. yang bisa turun nih? Pak Bom minta naik nih. Pak Bom Iya, si minta Naja naik. ini nggak sanggup, teman-teman. Sorry Naja ya, kamu kayaknya nggak sanggup. Oke, maaf ya. TikTok kan jadi Iya. sebentar Oke. teman-teman, sebentar. Jadi begini, teman-teman,
Bro Naja, itu kenapa bisa begini, saya tidak bisa kondusif. Itu karena TikTokan. Jadi mau gimana lagi mau berhentikan kan? TikTokan begini ya memang begitu aturannya. Nah jadi silakan kalau memang kita mau pakai timer lagi silakan. Tapi tadi Raja Debat mau TikTokan dengan Bang Juma juga Iya, saya mau TikTokan sama si Juma. Bang Raja Debat sama Bang Juma dulu, nanti Bang Naswa. Diatur waktunya, tenang. Oke, Ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, Naja, Gus Naja, gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam Bang Juma. Lanjut. Masya Allah. Lanjut. Iya, sehat alhamdulillah. saya Masya lanjut Allah. dulu sama si Juma teman-teman ya, karena kemarin kan di roomnya dia ketakutan sekali. Mumpung ada waktu, saya mau ulas balik sama dia. Ya, begini Juma. Kemarin Juma. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang telah diperdebatkan oleh mereka antara Raja Debat dengan Ustadz Wafi, di mana yang menjadi polemik di tengah-tengah saudara kita para polemikus muslim selama ini adalah tentang Yesus dikatakan sebagai anak Allah. Baik, selamat Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang barusan dibahas oleh beberapa atau seorang Kristen dengan seorang Ustadz di video tadi. Mereka membahas tentang Maryam yang mengandung Isa dan apakah mungkin hal itu terjadi sementara waktu itu Maryam belum punya suami. Nah, Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa itu sangat mungkin, itu anugerah dari Tuhan ya. Nah, ini logika sederhana tentang Yesus Kristus. Apakah Maria mungkin melahirkan tanpa suami? Jawabannya adalah mungkin, karena itu berasal dari Tuhan, dan firman Tuhan atau Alkitab mencatat bahwa Roh Kuduslah yang berkata kepada Maria bahwa dia mengandung dan melahirkan seorang anak, dan mereka menamainya Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, Alkitab juga mencatat bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini. Yesus yang menjadi Allah yang menjadi manusia, Sang Firman yang menjadi manusia. Ya, dia datang ke dunia ini ya, mengambil rupa manusia ya, dan tujuannya apa? Ya, untuk melepaskan umatnya dari belenggu dosa, memberikan mereka kemerdekaan kekal, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ya, jadi pertanyaan sederhana yang saya munculkan di awal, apakah mungkin ya Maria bisa mengandung Yesus sementara waktu itu Maria belum punya suami sah? Nah, jawabannya adalah sangat mungkin sekali, dan itu ditulis atau dicatat di dalam Alkitab, saudara dalam Tuhan ya. Nah, saudara dalam Tuhan ya, setelah menonton cuplikan video tadi, kira-kira apa yang menjadi masukan saudara atau pendapat saudara? Silahkan muat di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga ya. Dan di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, tetap semangat memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga, dan juga kita tetap optimis bahwa hal yang terbaik menjadi bagian kita hari-hari ini. Hal yang terpenting adalah kita tetap berserah kepada Tuhan, kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menolong menyertai kita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.